Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SCTV. Dampak pandemi kian merebak. Tidak hanya menyerang satu sektor saja, tetapi banyak sektor. Tidak terkecuali di bidang ekonomi. Hadirnya pandemi tentunya menjadi tantangan baru bagi kita semua. Penerapan PSBB, pengurangan tenaga kerja, hingga tutupnya produksi usaha, yang menyebabkan perekonomian dan kesejahteraan rumah tangga semakin melemah, serta angka pengangguran juga semakin tinggi. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat berpikir kreatif, inovatif, dan solutif, agar dapat bangkit dari keterpurukan ini. Tidak terkecuali kita sebagai mahasiswa. Melalui kompetisi bisnis kewirausahaan dalam rangka Gebiar SCTV 2021 yang diselenggarakan oleh Sasmita Jaya Televisi, besar harapan kami agar dapat membantu memberikan solusi dan inovasi dalam mengatasi dampak dari pandemi ini. Saya, Firda Aulia, dan rekan saya, Wita Mutmainah, dari Program Studi Manajemen Universitas Pamulang, siap berkontribusi dan menyalurkan ide-ide kreatif dalam upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Agenda pembahasan yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini: 1. Deskripsi produk. 2. Bahan dan teknik pembuatan. 3. Analisis pasar dan SWOT. 4. Strategi pemasaran. 5. Perencanaan pengembangan usaha. 6. Analisis keuangan. Deskripsi produk dilansir dari beberapa artikel di media massa yang menyatakan penjualan produk makanan meningkat di masa pandemi karena beberapa kebijakan yang mengharuskan orang-orang untuk tetap melakukan aktivitas dari rumah, seperti sekolah dan bekerja secara online, sehingga masyarakat lebih konsumtif terhadap makanan. Peningkatan inilah yang akhirnya menjadi peluang bagi kami untuk turut berinovasi di bidang kuliner. Pada kesempatan kali ini, kami membuat satu produk makanan yang kami branding dengan nama Taci, yang merupakan singkatan dari tahu dan cireng. Taci merupakan makanan yang berbahan dasar tepung, tapioka, dan tahu kulit. Taci merupakan produk yang kami inovasikan dari tahu dan cireng yang semulanya adalah dua produk yang kerap kali disajikan secara terpisah. Taci dibuat dengan harapan agar para konsumen dapat menikmati keduanya hanya dalam satu produk saja dan tetap mempertahankan cita rasa dari keduanya, serta didistribusikan secara frozen food. Tentunya dapat menjadi solusi bagi orang-orang yang mempunyai sedikit waktu luang dan lebih memilih makanan siap saji. Berikut bahan yang akan kami buat dari Taci. 1. Tahu kulit, tepung tapioka, tepung terigu, garam, lada, kaldu pelejat, bawang putih, daun bawang, minyak goreng, saus sebagai pelengkap. Alat yang dibutuhkan: penggorengan, pisau, talenan, wajan, dan mika kue. Teknik pengelolaan Taci yaitu: 1. Potong tahu menjadi 2 bagian dan setelah itu balik dan keluarkan isinya. 2. Jika sudah, tuangkan tepung tapioka dan tepung terigu secukupnya ke dalam wajan. 3. Lalu tuangkan garam, lada, bawang putih yang sudah dihaluskan, kaldu pelejat, dan irisan daun bawang secukupnya. Setelah itu, aduk hingga tercampur rata. 4. Jika sudah, tuangkan air panas sedikit demi sedikit hingga menggumpal. Jangan sampai kalis. Lalu, tuangkan isian tahu dan aduk hingga tercampur rata. 5. Setelah itu, masukkan adonan ke dalam kulit tahu yang sudah dibalik itu. 6. Kukus sebentar, dinginkan, dan taburkan tepung di atasnya. 7. Lalu, masukkan ke dalam kemasan dengan berbagai pelengkap rasa, seperti mayones, saus, sesuai selera. Untuk segmentasi pasar dari produk Taci, yaitu pertama ada segmentasi demografis, segmentasi geografis, segmentasi perilaku, dan psikografis. Segmentasi demografis, untuk menikmati Taci tidak ada gender khusus, tidak ada batasan pendidikan dan pekerjaan khusus. Dari segi umur, Taci lebih ditargetkan pada anak usia 10 tahun hingga remaja dan dewasa. Untuk segmentasi geografis, berdasarkan lokasi, yang diutamakan segmentasi ini yaitu para calon konsumen yang tinggal di wilayah yang dekat dengan tempat produksi, karena jika terlalu jauh, dikhawatirkan masa layak konsumsinya habis.
Untuk segmentasi perilaku, yaitu orang-orang yang menyukai makanan cepat saji dan orang-orang yang memiliki sedikit waktu luang sehingga tidak sempat untuk memasak. Untuk segmentasi psikografis, di Indonesia mayoritas makanan menyukai makanan dengan cita rasa yang gurih, asin, dan pedas. Dalam perencanaan bisnis, analisis SWOT penting dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek penting seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu usaha, sehingga dengan mengetahui 4 aspek tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan serta peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Berikut merupakan analisis SWOT dari produk Tachi. Strength 1. Harga yang cukup terjangkau. 2. Bahan dasar mudah didapatkan dan relatif murah. 3. Proses pembuatan mudah dilakukan. 4. Memiliki rasa yang khas. 5. Tanpa bahan pengawet. Opportunity 1. Banyak relasi di media sosial sehingga diharapkan dapat tertarik untuk membeli. 2. Perkembangan internet dan pemasaran melalui media sosial memudahkan orang untuk mengetahui keberadaan produk ini. 3. Mayoritas masyarakat menyukai gorengan sehingga memudahkan untuk memasuki dunia pasar. Weakness, bahan baku tidak tahan lama. Threat 1. Banyak kompetitor dengan jenis produk serupa dan lebih murah. 2. Produk mudah ditiru. Strategi pemasaran. Untuk sistem pemasaran kita menggunakan media digital seperti perantara Instagram, Facebook, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Alasannya karena dapat menghemat pengeluaran serta sewa ruko dan semacamnya. Sistem ini lebih simpel, mudah, dan murah. Tentunya juga mempunyai jangkauan pasar yang luas. Analisis keuangan. Untuk perencanaan anggaran keuangan per bulan dari bahan, kuantitas, harga, dan jumlah sebesar Rp160.000. Dan untuk harga pokok penjualan, satu bulannya kita menargetkan 40 pieces. Sehingga harga pokok penjualan yang diperoleh sebesar Rp4.000 per produk. Keuntungan yang akan kita ambil sebesar 25%, sehingga harga jual satu pieces Rp5.000. Keuntungan yang akan kita dapat selama sebulan adalah Rp40.000. Untuk break even point atau titik impas mencapai 160 unit dan Rp800.000. Perencanaan pengembangan usaha. Dalam mendirikan usaha sangat diperlukan persiapan dan konsep yang matang agar bisnisnya tidak hanya berdiri sesaat dan berhenti di tengah jalan. Besar harapan kami agar nantinya setelah terrealisasi, bisnis ini dapat terus berkembang dan terus maju. Banyak sekali harapan yang akan kami harapkan dari bisnis ini, diantaranya tempat dan lokasi produksi serta gerai penjualan yang khusus, dapat merekrut karyawan, inovasi-inovasi yang lebih kreatif dari segi variasi, rasa, dan packaging, dapat menguasai pasar dan memperluas jangkauannya. Keberhasilan suatu usaha tidak luput dari implementasi strategi yang telah kami susun. Untuk itu, kami membutuhkan kesiapan dan ketetapan dalam pengimplementasian tersebut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, dengan harapan permohonan pendirian usaha ini dapat diterima. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu berpartisipasi dan turut berkontribusi dalam kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.